kita sama-sama hari ini menyembah Tuhan kita. Mari kita panjatkan syukur kita kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Come on. Mari kita sama-sama nyanyikan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, pengamat yang bangkit dan hidup. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita bawa lagu ini sebagai pernyataan iman kita. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yeah. Oh. Hari ini kami meninggikan nama-Mu Bapa. Thank you Jesus. Oh, agung dan perkasa, megah dan berdaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Sebut nama Dia.
to Campus Connection. It's glad to see you again. Apa kabarnya teman-teman? Saya berdoa dimanapun kalian berada, kalian senantiasa ada di dalam kondisi yang sehat. Apapun tantangan yang lagi kalian hadapi, saya percaya rencana Tuhan yang terbaik akan digenapi di dalam hidup kalian. So jangan menyerah dan jangan putus asa, karena kita bisa menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan yang dapat diandalkan. Hari ini saya yakin Tuhan akan berbicara secara spesifik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat waktu yang udah Tuhan kasih. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang kasih Roh Kudus supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Banyak di antara kita mungkin pernah mendengar nama Alexander Agung atau Alexander the Great. Alexander Agung ini lahir sekitar 350 tahun sebelum Kristus. Dia dikenal dengan sikapnya yang gigih. Di umur 20 tahun, sekitar umur-umur kita lah ya saat ini, dia dinobatkan menjadi Raja Makedonia, sebuah wilayah di daerah Yunani pada masa sekarang. Dalam kurun waktu 10 tahun, ia berhasil memperluas wilayah kerajaannya hingga ke 3 benua, yaitu sebagian dari Eropa, Afrika, dan Asia. Padahal usianya saat itu baru 30 tahun, tapi dia telah berhasil menaklukkan berbagai kerajaan di semenanjung Balkan, Mesir, Asia Tengah, Persia, dan juga India. Suatu prestasi yang sangat gemilang. Semua itu tentu saja tidak diperolehnya dengan mudah, teman-teman. Karena setiap daerah yang mau ditaklukkannya pastilah memberikan perlawanan. Sering banget dia menghadapi perlawanan yang sengit dari kerajaan-kerajaan yang mau dikalahkan. Tapi guys, sesulit apapun keadaan yang dihadapinya, Alexander tidak mau menyerah. Ia terus berjuang dengan gigih. Sikap gigih dan semangat juangnya juga tercermin di dalam moto yang dipegangnya. Dia bilang bahwa there is nothing impossible to him who will try. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang bersedia untuk mencoba. Hanya bila seseorang bersedia untuk mencoba atau berusaha, barulah hal-hal yang dipandang mustahil kemungkinan dapat diwujudkan. Berbekal prinsip tersebut, Alexander menaklukkan semua negeri yang hendak ia duduki. Walaupun orang beranggapan negeri-negeri tersebut tidak mungkin untuk dikalahkan, Alexander berjuang dengan gigih sampai ia berhasil mengalahkan para lawannya. Untuk memperingati kemenangan-kemenangannya tersebut, tidak kurang dari 70 kota didirikan di wilayah-wilayah yang ia duduki dan diberi nama sesuai dengan namanya, yaitu Alexandria. Salah satunya yang paling terkenal adalah kota Alexandria atau Iskandaria di dekat kota Kairo di Mesir. Nah coba teman-teman bayangin deh kalau misalnya nama kita yang dijadiin nama sebuah kota. Keren banget kan? Nah tapi setelah berhasil menaklukkan India Utara dan bermaksud untuk berperang lebih jauh, para prajuritnya menolak keinginannya tersebut. Kenapa? Karena mereka, para prajuritnya ini telah berperang selama 10 tahun secara terus-menerus dan mereka merasa kelelahan. Alexander akhirnya membawa para tentaranya untuk kembali ke Babilonia dan 3 tahun kemudian dia meninggal di usia 33 tahun karena menderita sakit. Peristiwa ini menunjukkan satu hal yang penting banget buat kita nih. Sehebat apapun Alexander, dia tetap punya keterbatasan. Dia tetap tidak mampu untuk mempengaruhi para prajuritnya untuk terus berperang. Walaupun dia memegang prinsip, tidak ada yang mustahil bagi orang yang bersedia mencoba. Tapi tetap aja Alexander harus menerima kenyataan bahwa dirinya juga adalah manusia yang terbatas. Alexander gak bisa menghindari keterbatasan dirinya. Tapi teman-teman, lain halnya dengan Tuhan. Kemampuan dan kuasa Tuhan bersifat tidak terbatas sehingga tidak ada yang mustahil bagi dia. Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rancangannya yang gagal. Teman-teman, Tuhan yang tidak pernah gagal itu ada bersama kita. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara itu menyertai dan menolong kita. Maka dari itu gak akan ada kesulitan atau keterbatasan kita sebagai manusia yang mampu menghalangi kita untuk mengalami janji-janji Tuhan. Ya, janji-janji Tuhan atau hal-hal indah yang sudah Ia rencanakan bagi kita umatnya. Ketidakterbatasan Tuhan ini bisa kita lihat melalui karyanya di dalam kehidupan bangsa Yehuda, yaitu keturunan Abraham yang tinggal di bagian selatan negeri Israel.
Bangsa Yehuda ini sudah dikalahkan oleh tentara Nebukadnezar dan mereka kondisinya hidup sebagai orang buangan di negeri Babel. Ini dialami mereka karena umat Tuhan ini telah meninggalkan Allah dengan menyembah ilah-ilah yang palsu. Mereka menyembah berhala yang merupakan satu hal yang jahat di mata Tuhan. Padahal Allah sudah mengingatkan mereka melalui para nabi, tetapi tetap aja mereka mengeraskan hati dan gak mau taat sama firman Tuhan. Dan ya akhirnya Allah pun menghukum mereka. Salah seorang dari para nabi tersebut adalah Yesaya. 100 tahun sebelum masa pembuangan, Yesaya telah menyampaikan nubuatan yang isinya adalah peringatan terhadap bangsa Yehuda dan juga janji Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan umatnya. Janji yang dicatat di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Janji yang berkata bahwa Allah telah menyediakan masa depan yang baru dan lebih indah bagi umatnya. Yang terbaik masih akan datang. 100 tahun setelah Nabi Yesaya, yaitu menjelang bangsa Yehuda mengalami pembuangan, melalui Nabi Yeremia, Allah berjanji bahwa ia tidak akan membuang umatnya untuk selama-lamanya. Allah berjanji bahwa setelah 70 tahun mereka berada di pembuangan, Allah sendiri juga yang akan membawa mereka ke negeri tempat asal mereka, yaitu Yehuda. Singkat cerita, bangsa Yehuda menjalani masa-masa di pembuangan. 70 tahun berlalu dan Tuhan menggenapi janjinya. Penggenapan janji ini dicatat di kitab Ezra dan kita bisa melihat gimana Allah tuh bukan cuma janji kosong belaka, tetapi dia adalah pribadi yang di dalam kuasa, kesetiaan, kasih, dan hikmatnya benar-benar menggenapi janjinya. Puluhan bahkan ratusan tahun berlalu sejak nubuatan zaman Nabi Yesaya, tetapi Allah tidak terbatas oleh waktu. Sekali ia berjanji, selamanya ia pegang janji tersebut dan pasti digenapi. Sehingga kalaupun orang berkata tahun ini akan menjadi tahun yang sulit, tapi kita percaya bahwa ada hari esok di dalam Tuhan. Kalaupun orang bilang hal yang sedang dihadapi ini mustahil, tapi kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nothing is impossible with God. Mari kita baca Ezra 1 ayat 1 sampai 4. Ezra 1 ayat 1 sampai 4 ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Wah, sungguh adalah sebuah catatan penggenapan janji Allah yang luar biasa, yang bahkan sudah dinubuatkan puluhan dan ratusan tahun sebelumnya melalui Nabi Yesaya dan juga Nabi Yeremia. Janji bahwa Allah menyediakan masa depan yang baru dan lebih indah bagi umatnya. Di dalam ayat yang baru saja kita baca, kita dapat melihat bahwasannya kuasa Tuhan tidaklah terbatas. Ya, Allah adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Sehingga yang pertama yang bisa kita pelajari hari ini, Allah sanggup mengendalikan segala sesuatu. Ini bisa kita lihat di ayat 1 teman-teman, bagaimana Allah mengendalikan Kores, Raja Persia untuk menggenapi firman-Nya. Tercatat di ayat 1, dibilang pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Latar belakang sejarah dari kerajaan Persia yang disebutkan di ayat tadi bermula dari kerajaan Babel yang antara lain diperintah oleh Raja Nebukadnezar. Pada masa Raja Beltsyazar, keturunan dari Raja Nebukadnezar, kerajaan Babel jatuh dan digantikan oleh kerajaan Persia. Raja-raja Persia yang namanya tercatat di Alkitab antara lain adalah
Raja Darius, dia adalah raja yang memasukkan Daniel ke gua singa. Kemudian ada Raja Ahasiweros yang namanya disebut di dalam kitab Ester. Dan Raja Kores yang disebutkan di ayat 1 yang baru saja kita baca. Gak jauh beda dengan kerajaan Babel, pada masa pemerintahan Raja Kores, kerajaan Persia ini merupakan kerajaan yang superpower. Kerajaan yang sangat berpengaruh di dunia. Itu sebabnya di ayat yang kedua, Kores menyatakan bahwa segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku. Rasanya gak berlebihan teman-teman, karena memang pada saat itu Persia adalah kerajaan yang terbesar di dunia. Nah yang menarik adalah Allah sanggup mengendalikan hati dari Raja Kores, raja dari kerajaan terbesar di dunia pada masa itu, untuk menggenapi firman-Nya yang telah disampaikan melalui Nabi Yeremia. Betapa besar dan tidak terbatas kuasa Tuhan, yang bahkan hati raja terbesar di dunia pun sanggup dikendalikannya. Sehingga benar apa yang ditulis Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Kemanapun Tuhan mau, Tuhan sanggup untuk menggunakan siapapun tanpa terkecuali. Inilah yang terjadi pada diri Raja Kores. Tuhan menggerakkan hatinya untuk menggenapkan kehendak-Nya, yaitu agar bangsa Yehuda terbebas dari pembuangan di Babel dan dapat kembali ke negeri mereka. Coba sekarang kita berpikir dengan logika kita. Keputusan Raja Kores ini nih menurut saya aneh dan bahkan mustahil secara manusia. Kenapa bisa? Karena coba kita bayangkan, 70 tahun sebelumnya Raja Nebukadnezar membuang bangsa Yehuda ke Babel, tentu bukan demi kebaikan orang-orang Yehuda, tapi justru demi kepentingan ekonomi dan politik dari kerajaan Babel. Sehingga kepulangan mereka ke negeri asal mereka, seperti yang sekarang diperintahkan oleh Raja Kores itu, merupakan satu kerugian yang besar bagi bangsa Persia yang merupakan kelanjutan dari bangsa Babel. Dan bahkan kalau kita lihat di ayat berikutnya, mereka malah disuruh kasih perak dan emas. Di luar nalar banget teman-teman ini rasanya. Tapi inilah pekerjaan Allah yang kuasanya tidak terbatas. Sehingga apa yang dilihat mustahil oleh manusia, sanggup Tuhan lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Pertanyaannya, apakah sekarang kita sedang mengalami situasi yang dibilang orang mustahil untuk diselesaikan? Hari ini firman Tuhan memberikan statement yang jelas bagi kamu dan saya, bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak terbatas, yang sanggup mengendalikan segala sesuatu. Kalau hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tuhan yang sama, yang mampu mengendalikan pikiran dan hati raja yang paling berkuasa di masa itu, Tuhan yang sama juga yang mampu mengendalikan siapapun dan apapun, agar rancangannya bagi kehidupan kamu dan saya tergenapi. Come on teman-teman, kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang selanjutnya yang dapat kita pelajari, kuasa Tuhan tidak terbatas, sehingga Allah sanggup menggenapi janjinya. Hal ini bisa kita lihat di ayat 1, ayat 2, dan juga ayat 3. Di ayat pertama tertulis dengan jelas bahwa Tuhan menggerakkan hati Raja Kores untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Kita melihat bahwa memang tujuan Tuhan dalam menggerakkan hati Kores adalah untuk menggenapi kehendak-Nya yang telah disebutkan oleh Nabi Yeremia, yaitu kehendak Tuhan untuk mengembalikan Yehuda ke negeri asal mereka setelah 70 tahun umatnya berada di pembuangan. Hal ini juga diperkuat dengan ayat 2 dan 3. Dibilang, beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Pernyataan atau perintah yang diberikan oleh Raja Kores ini menunjukkan bahwa ia sadar perintah agar bangsa Yehuda berangkat kembali ke negerinya adalah karena Tuhan, Allah semesta langit, yang menugaskan dirinya untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem yang telah diruntuhkan oleh Raja Nebukadnezar 70 tahun sebelumnya.
Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa keputusan Raja Kores untuk mengirim bangsa Yehuda kembali ke negeri asal mereka adalah suatu fakta sejarah yang benar terjadi. Hal ini bisa dilihat melalui artefak atau benda peninggalan sejarah yang ditemukan oleh para arkeolog dari Inggris. Penggalian di daerah Mesopotamia dilakukan oleh para arkeolog di akhir abad 19 dan mereka menemukan artefak yang terbuat dari tanah liat berbentuk silinder. Di bagian permukaannya itu ada naskah yang ditulis dengan huruf Arkadian. Silinder tanah liat yang telah berusia 2.500 tahun tersebut antara lain memuat perintah yang disampaikan Raja Kores seperti yang dicatat di Ezra 1 ayat 2-3 yang telah kita baca tadi. Artefak yang oleh para arkeolog ini diberi nama Cyrus Cylinder atau silinder Kores ini disimpan di British Museum di London. Keberadaan Cyrus Cylinder ini membuktikan bahwa isi Alkitab bersifat akurat dan Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa sehingga ia sanggup menggenapi janjinya. Kalau kita sadar bahwa Tuhan adalah pribadi yang mampu menggenapi firman-Nya, seharusnya kita tidak akan bimbang dan khawatir dalam hidup ini. Sebab sebagaimana Tuhan menepati janjinya kepada bangsa Yehuda secara akurat, demikian juga ia mampu menggenapi janji-janjinya bagi hidup kita. Tidak ada rencana Tuhan yang akan gagal. Apapun yang ia kehendaki pasti akan terlaksana secara sempurna tepat pada waktunya. Hal yang terakhir yang bisa kita pelajari, Allah sanggup bekerja untuk kebaikan umat-Nya. Sebagai Allah yang penuh kasih, tentu saja Tuhan punya rencana yang indah bagi kita umat-Nya. Tetapi Allah bukan cuma bisa merencanakan. Allah juga sanggup untuk bekerja dan menggenapi rancangannya tersebut di dalam kehidupan kita, anak-anak yang dikasihinya. Hal inilah yang membedakan Tuhan dengan manusia. Manusia bisa saja berencana, manusia bisa merencanakan yang terbaik bagi dirinya. Manusia bisa merencanakan yang terbaik bagi orang-orang yang dia kasihi, tetapi karena keterbatasan, maka tidak semua keinginan yang bersangkutan bisa terwujud. Keinginan untuk punya karir yang cemerlang, keinginan buat punya IPK 4, keinginan untuk lulus 3,5 tahun, keinginan untuk rekonsiliasi keluarga, dan lain sebagainya. Itu semua adalah hal-hal yang baik, tetapi di dalam realita kehidupan kita hanyalah manusia yang terbatas, dan akibatnya tidak semua rencana kita dapat tergenapi. Tapi teman-teman, tidak demikian halnya dengan Tuhan. Ketika Tuhan berkehendak, ketika Tuhan punya rencana, Tuhan gak akan berhenti hanya sampai merancangkan saja. Tetapi Allah sanggup mewujudkan hal tersebut sampai tuntas, gak setengah-setengah. Sehingga kalau kita masuk di dalam proyek kehidupan yang dari Tuhan, proyek ini gak akan terhenti atau terbengkalai. Apapun yang direncanakan, pasti akan diselesaikan sampai tuntas sempurna pada waktunya Tuhan. Satu lokasi yang ikonik dari negara Amerika Serikat adalah Mount Rushmore yang terletak di Dakota Selatan. Monumen ini sangat terkenal dan setiap tahun dikunjungi oleh tidak kurang dari 2 juta orang dari seluruh penjuru dunia. Namun sesungguhnya monumen ini adalah monumen yang terhenti di tengah jalan. Karena rencana awalnya monumen ini itu akan membentuk kepala sampai pinggang dari 4 presiden Amerika, yaitu George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, dan Abraham Lincoln. Namun karena kekurangan biaya, monumen tersebut akhirnya berhenti cuma sampai gambaran muka dari para presiden. Rancangan awalnya baik ya teman-teman, rencana awalnya bagus. Tapi karena ada keterbatasan, dalam hal ini adalah dana, maka akibatnya rencana tersebut tidak pernah terwujud secara tuntas. Nah, Tuhan kita ini gak bekerja dengan cara yang seperti itu. Kuasanya tidak terbatas, sehingga Tuhan sanggup bekerja untuk kebaikan kita sampai tuntas. Seperti yang ditulis di kitab Ezra 1 ayat 3-4. Bukan hanya Tuhan membawa kembali ke negeri asalnya, tetapi Tuhan juga menolong mereka untuk membangun kembali kota Yerusalem dan bait Allah yang ada sampai selesai. Itulah Tuhan kita. Dia tidak pernah bekerja secara setengah-setengah, tapi semua pasti dikerjakannya secara tuntas, tepat pada waktunya.
Kuasa Tuhan yang tidak terbatas inilah yang jadi jaminan bagi kita, umatnya, bahwa Dia masih bekerja untuk masa depan yang lebih indah bagi kehidupan kita. Yang kita perlukan adalah iman untuk menyambut janji Tuhan tersebut. Karena seindah apapun janji Tuhan, kalau kita nggak percaya dan menyambutnya dengan iman, maka seperti yang tertulis di Ibrani 4 ayat 2, pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Gak akan berguna kecuali kalau kita bersikap percaya dengan iman dan punya keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Sehingga apapun yang sedang kamu alami saat ini, hadapi dan percayalah kepada janji Tuhan. Yang terbaik masih menanti di depan. Percayalah, Tuhan akan menggenapi janjinya sampai tuntas di dalam kehidupanmu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pemberitaan firman yang baru saja kami dengarkan. Ajari kami Tuhan, supaya kami memiliki iman, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini kami mau menyaksikan ada kuasa Allah yang terjadi di dalam kehidupan kami, sehingga kami sanggup melakukan segala perkara di dalam Tuhan yang membawa kami kepada kekuatan. Saat ini terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, biar ada kasih mesra yang melindungi keluargamu, dan biar kamu dilindungi di dalam hikmat Tuhan yang tidak terbatas, sehingga apapun yang kamu kerjakan dibuat Tuhan berhasil hanya untuk kemuliaan-Nya. Terimalah sukacita dan damai sejahtera yang melampaui akal dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, kalian bisa scan QR Code yang ada di bagian bawah layar, sehingga para konselor dan pendoa bisa menghubungi dan mendoakan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.